sampai BKP, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kira-kira di sini ada yang udah kenal dengan kakak? Belum, Kak. Belum ya. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari kakak, kemudian dilanjutkan dari sebelah kanan kakak. Sebelum itu perkenalkan nama kakak Kiki Yolanda Gultom. Perkenalkan nama saya Jenny Suliani. Perkenalkan nama saya Gita Silopan Sipondung. Perkenalkan nama saya Nadia Sipondung. Perkenalkan nama saya Iqbal Bishri. Baik, di BKP kita kali ini ada satu laki-laki yang jadi bintangnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke BKP, kira-kira ada nggak yang tahu apa pengertian dan tujuan dari BKP? Baik, kakak jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, BKP itu salah satu bentuk layanan yang memperluas wawasan pengetahuan kita tentang topik yang nantinya akan kita bahas. Ini memanfaatkan dinamika kelompok yang seperti yang sudah kita bentuk ini. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk tentunya menambah relasi adik-adik semuanya, terus adik-adik berani berpendapat di depan teman-teman yang lain begitu. Kira-kira topik yang akan kita bahas kali ini apa ya? Ada yang tahu? Baik, topiknya akan kakak angkat sendiri, yaitu masalah tidur yang tidak nyaman. Nah, kira-kira kakak mau tanya terlebih dahulu, mengapa sih penting kita bahas masalah tidur yang tidak nyaman? Siapa yang berani menjawab? Saya Ada dulu, dipersilakan. menurut saya kita penting membahas topik tidak nyaman saat tidur ini adalah karena kalau kita tidak nyaman ketika tidur itu bisa berdampak pada kesehatan kita, dan juga kalau kita kurang tidur kita tuh bisa mengantuk dan akhirnya produktivitas kita dalam berkegiatan itu jadi kurang. Terus juga kita juga kalau kita kurang tidur kita tuh bisa gangguan konsentrasi kita tuh konsentrasi kita tuh jadi terganggu. Dinda sudah menjelaskan betapa penting kita membahas topik tentang masalah tidur yang tidak nyaman ini. Kemudian kira-kira apa sih faktor dari tidur yang tidak nyaman ini? Siapa yang berani menjawab? Ada Putri, persilakan. Mungkin faktornya itu bisa dari faktor psikologis seperti stres, kecemasan, terus depresi. Kemudian kalau dari faktor gaya hidup yaitu pola makan yang tidak sehat, terus mengonsumsi kafein atau kopi yang berlebihan. Benar sekali yang dikatakan Putri, faktor-faktor yang menyebabkan masalah tidur yang tidak nyaman ini. Kemudian apa sih dampak dari yang telah dijelaskan teman-teman tadi? Ada yang bisa menjawab? Kepada Dinda dipersilakan. Dampak tidak nyenyak tidur itu untuk kesehatan itu sangat banyak, Kak. Contohnya ini untuk kesehatan fisik, contohnya fisik kita bisa mengalami yang namanya kelelahan kronis, penurunan sistem imun, masalah pencernaan, dan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung itu juga meningkat, Kak. Dan untuk kesehatan mental itu kita pasti akan mengalami gangguan mood. Kita bayangkan, Kak, kalau kita kurang tidur pasti kita seharian nggak mood. Terus sudah
mengidentifikasi dan mengatasi faktor psikologis yang mendasari masalah tidur. Yang kedua, ada bisa melakukan relaksasi dan teknik manajemen stres. Melatih teknik pernapasan, meditasi, atau yoga untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan relaksasi. Nah, ketiga ada edukasi, memberikan informasi mengenai kebersihan tidur, pentingnya menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, dan juga kebiasaan tidur yang sehat. Nah, selanjutnya ada terapi kognitif, membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang mengganggu waktu tidur. Selain dari sisi psikologis, ada juga dari sisi medis, yakni bisa konsultasi ke dokter untuk mendiagnosis dan mengobati kondisi medis yang mendasari permasalahan tidur, dan jika diperlukan juga bisa menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Baik, benar yang dikatakan Dianisa dari solusi topik kita masalah tidur yang tidak nyaman ini. Kira-kira dari sini adik-adik ada nggak yang bisa berkomitmen agar kita bisa memberantas topik masalah tidur yang tidak nyaman ini? Pada Yusuf itu siapa? Bersedia untuk mengubah gaya hidup yang tidak sehat, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, ada juga menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan kondusif, serta mengikuti program relaksasi dan manajemen stres yang disarankan oleh dokter. Baik, berarti Yusra sudah berkomitmen dan tentunya teman-teman mendapat pelajaran. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pesan dan kesan dari bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Ada Katarina, dipersilakan. Baik Kak, kesan yang saya rasakan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, saya merasa senang dan saya merasa dari kegiatan bimbingan kelompok ini saya jadi tahu bahwa masalah tidur yang tidak nyaman itu adalah masalah yang kompleks dan penting dalam hidup kita. Terus melalui kegiatan bimbingan kelompok ini kita dapat saling membantu untuk mengatasi teman kita atau seseorang yang ada di dekat kita tentang masalah tidurnya, dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Terus pesan saya untuk teman-teman juga yang lain, jangan mengabaikan masalah tidur teman-teman. Walaupun sudah parah dan mengganggu ke kesehatan teman-teman, mari kita cari bantuan dan juga bisa saling membantu satu sama lain. Baik, terima kasih kepada Katarina. Nah, sampailah kita di akhir bimbingan kelompok. Nah, kakak berterima kasih kepada adik-adik semua karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Nah, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan keselamatan di dalam perjalanan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak boleh minta kita tepuk tangan untuk apresiasi diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak.